Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata raddan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala Abil As ibn Rabi' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan anaknya Zainab kepada Abil As ibn Rabi' ba'da sittis sinina bin nikahil awal, setelah 6 tahun dari pernikahan yang pertama. Walam yuhdith nikahan, dan tidak terjadi pernikahan yang baru lagi. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, wal arba'ah, dan imam yang empat, illan Nasa'i, kecuali Nasa'i. Adapun imam yang empat yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya adalah Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Wasahahu Ahmad wal Hakim. Ini disahihkan juga oleh Ahmad dan Al-Hakim. Poin-poin yang dapat kita ambil dari hadis di sini adalah yang pertama, al-haditsu sahahahu Ahmad wal Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Ahmad dan Hakim, kama dzakara Ibnu Hajar, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, laisa bi isnadihi ba's, di dalam sanadnya tidak ada masalah. Wa sahhahul Albani, kemudian disahihkan juga Al-Albani bi syawahidihi kama fil Irwa, sebagaimana di kitabnya bernama Al-Irwa. Wa hadzal hadits huwa asahhu mimma rawahu Amr ibn Shu'aib. Dan hadis ini, hadis yang kita sebutkan tadi adalah yang paling sebut dari apa yang diriwayatkan oleh paling sahih dari apa yang diriwayatkan oleh Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab ala Abil As binikahin jadid. Bahwa Nabi SAW mengembalikan anaknya Zainab kepada Abil As dengan pernikahan yang baru. Akhrajahu Tirmidzi wa ghairuhu, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan selainnya. Wa dha'afahu jam'u minal huffaz, akan tetapi didoifkan oleh kebanyakan daripada huffaz atau al-hafidh, seperti Tirmidzi dan Daruqutni wal Baihaqi wal Khattabi wa ghairihim, dan selainnya rahimahumallahu ta'ala. Kemudian poin yang kedua, Zainab fil hadith hiya akbaru banatihi sallallahu alaihi wasallam. Zainab di dalam hadis ini merupakan putri tertua daripada putri-putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwa Nabi kita memiliki 7 putra-putri, yang mana secara berurutan atau yang paling tua bernama Al-Qasim. Oleh karena itu Nabi kadang dijuluki dengan Abul Qasim, karena anak tertuanya bernama Qasim. Kemudian yang kedua barulah Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Abdullah, dan yang terakhir adalah Ibrahim. Wa kanat zaujatu li Abil As bin Rabi', dan dia atau Zainab merupakan istri daripada Abul As bin Rabi'. Fa aslamat min bidayatil Islam, akan tetapi Zainab sudah masuk Islam di awal-awal keislaman. Thumma hajarat ba'da dzalikah, kemudian dia hijrah setelah itu. Wahajarat zaujaha, dan dia pun meninggalkan suaminya. Thumma inna zaujaha aslama zaman al-Hudaybiyah ba'da islamiha bi 18 sana. Adapun suaminya Abul As bin Rabi', dia masuk Islam di zaman Hudaybiyah, yaitu setelah 18 tahun daripada keislaman Zainab. Wa ba'da firaqiha lahu bi 6 sinin, dan setelah berpisah dengan Zainab selama kurang lebih 6 tahun. Faraddaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun mengembalikan anaknya kepada suaminya, yaitu Abul As bin Rabi', biduni tajdidin nikah, tanpa nikahnya diperbarui, atau tanpa memperbarui pernikahan, atau tanpa nikah ulang lah kalau bahasa kita ya. Kemudian poin ketiga, dalal haditsu ala annahu idza aslama ahaduz zawjaini qabla al-akhar. Hadis juga menunjukkan bahwa jika salah seorang suami istri, entah itu suaminya atau istrinya, masuk Islam sebelum yang lainnya,
Jadi yang satu sudah masuk Islam dan yang satu belum masuk Islam. Thumma aslamal akhar ba'dahu. Kemudian yang lainnya masuk Islam setelahnya. Artinya yang misalnya istri dulu masuk Islam entah berapa tahun atau berapa bulan barulah suaminya masuk Islam. Walau bimuddati tawila, walaupun dengan renggang waktu yang lama, mungkin setelah 5 tahun atau 7 tahun baru suaminya masuk Islam. Fa innahu yarji'u ilaihi bin nikahil awal, maka dia kembali dengan nikah yang pertama tadi sebelum mereka masuk Islam. Wala yahtaju ila tajdidi li aqdin nikah, dan tidak perlu memperbarui akad nikah. Lakinnal mar'a idza aslamat, akan tetapi wanita jika dia masuk Islam qabla zauj, sebelum suaminya, wangqadat iddatuha, dan masa iddahnya itu sudah habis, atau masa haidnya 3 kali sudah habis, jazalaha an tatazawwaj, boleh dia menikah lagi. Fa illam tatazawwaj, tapi kalau dia tidak menikah, wa aslama zauju ba'da dzalik, dan suaminya masuk Islam, wa aradaha, kemudian suaminya menginginkan dia, wa ikhtarathu, dan istrinya pun sama menginginkan suaminya kembali, raddat ilaihi bi ghairin nikah, maka perempuan ini atau istri ini dikembalikan ke suaminya tanpa melakukan nikah lagi. Ini seperti yang terjadi antara Zainab putri Nabi kita Muhammad SAW dengan Abul As bin Rabi, di mana mereka awalnya menikah. Kemudian setelah itu Zainab masuk Islam dan pergi hijrah ke Madinah, sehingga berpisah mereka selama 6 tahun. Setelah 6 tahun di zaman Hudaybiyah, Abul As ibn Rabi masuk Islam dan dia ingin kembali kepada Zainab. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW mengembalikan Zainab kepadanya dan tidak melakukan nikah ulang. Wa qad thabata fil Bukhari, dan juga ada di Bukhari, min hadis Ibn Abbas, dari hadis Ibn Abbas, annahu qala, bahwa dia berkata, kanat idza hajarat imra'atun min ahlil harbi, bahwasanya jika seorang wanita pergi berhijrah dari ahlul harbi, karena ada perang mungkin, lam tukhtab hatta tahyadda wa tathar, tidak di khitbah, tidak dilamar ya, sampai dia haid, kemudian dia suci. Fa idza taharat halalahan nikah, kalau dia sudah suci maka boleh dia menikah. Fa in hajara zaujuha qabla an tankaha, jika suaminya juga ikut hijrah, ikut menyusul dia sebelum dia menikah, sebelum si perempuannya menikah, raddat ilaihi, maka perempuannya dikembalikan kepada suaminya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.